Halo semua, saya Irfan dari channel IRF3D. Salah satu cara agar model 3D interior Anda tampak lebih natural dan tidak kosong adalah dengan cara menambahkan model 3D, seperti orang, aksesoris furniture, tanaman, dan elemen estetis lainnya. Intinya, menambahkan lebih banyak detail pada model interior Anda akan membuat hasil renderingnya tampak jauh lebih baik. Jadi, menambahkan model-model tersebut pada proyek Anda akan membuat perbedaan yang besar saat model tersebut dipresentasikan. Adanya Enscape Asset Library turut membantu memecahkan masalah ini. Dalam Enscape 3.1 terdapat lebih dari 2.500 model 3D siap pakai, baik itu furniture dan aksesoris ruang, vegetasi, orang, dan beberapa kategori lainnya. Anda hanya cukup membuka Enscape Asset Library melalui ikon ini, memilihnya dan mendrag serta meletakkannya di proyek Anda. Secara real-time, Enscape akan memvisualisasikan kehadiran objek tersebut dalam proyek, sehingga Anda bisa lebih cepat memutuskan langkah selanjutnya. Bagaimana jika model yang Anda butuhkan tidak terdapat dalam Asset Library? Salah satu solusinya adalah dengan membuat custom asset melalui Custom Asset Editor. Video ini akan menjelaskan cara menggunakan Custom Asset Editor, yang memungkinkan Anda membuat model sendiri, menyimpannya di Custom Asset Library, dan digunakan pada setiap proyek Anda. Namun sebelumnya, kita akan bahas sedikit lagi tentang Enscape Asset Library. Baru setelahnya, kita akan bahas bagaimana trik membuat custom asset sendiri. Selamat menonton. Untuk membuka Asset Library, klik ikon ini. Window Enscape Asset Library akan muncul. Dalam video ini, Enscape Assets tersebut sudah pernah di-download, sehingga bisa digunakan secara offline. Namun jika belum pernah di-download, pastikan Anda terkoneksi dengan internet untuk dapat melihat koleksinya. Jika digunakan secara offline, data aset yang ditampilkan akan diambil dari hard drive, sehingga dapat ditampilkan lebih cepat dan tidak harus terkoneksi ke internet. Jika ingin mendownloadnya, klik tombol download ini, dan pilihlah sebuah folder untuk menyimpannya. Pastikan penyimpanan Anda cukup, karena semua koleksi ini membutuhkan hampir 4 GB ruang penyimpanan di hard drive Anda. Pastikan juga Anda menyimpannya di folder yang kosong, karena Enscape akan mengosongkan folder tersebut jika masih ada isinya. Kini kita kembali ke koleksi yang telah di-download sebelumnya. Untuk menggunakannya, klik aset yang Anda perlukan dan klik di Scene SketchUp. Tekan tombol Escape untuk kembali ke window Assets Library. Untuk membuat custom assets, Anda memerlukan model yang siap digunakan dengan beberapa syarat berikut. Objek tersebut harus berformat GLTF, OBJ, atau FBX. Selain itu, objek tersebut amat disarankan merupakan model low polygon. Patokan umum yang diberikan adalah kurang dari 20.000 triangles. Sebuah model dengan lebih dari 20.000 triangles dapat saja diimpor. Namun Enscape akan mengeluarkan peringatan seperti ini. Dari penjelasan tersebut, sebenarnya Anda dapat membuat sendiri objek yang dimaksud di SketchUp. Namun di SketchUp kita tidak bisa menyiapkan material PBR untuk model tersebut. Untuk itu, kita akan ambil model dari sumber lain. Sebagai contoh, kita ambil sebuah model dari laman ini. Kita pilih model krat minuman ini. Dalam deskripsinya, model krat merupakan model low poly, berformat OBJ dan memiliki material. Kita download. Dan ekstrak sehingga kita memiliki file-file ini. Untuk mulai membuat custom assets, klik tab Custom Assets. Lalu klik ikon Create Assets ini. Sebuah window Enscape Custom Assets Editor akan muncul. Beri nama pada isian title. Klik tombol Import Geometry untuk mulai mengimpor model krat minuman tadi. Pilih file OBJ atau FBX-nya. Klik Open.
Konten dari file OBJ tersebut akan muncul di bagian preview ini. Sebelum memprosesnya lebih lanjut, perhatikan dulu ukurannya. Tampak di sini, bahwa ukurannya tidak sesuai dengan satuannya. Anda dapat mengubah salah satu ukurannya dan ukuran yang lain akan mengikuti. Ubahlah menjadi nilai X-nya menjadi 0.4. Tampilan di preview ikut mengecil, dan Anda harus memperbesar tampilan di bagian preview ini karena nanti Anda harus membuat thumbnailnya. Scroll mouse tengah Anda untuk memperbesarnya. Biarkan opsi ini jika orientasi model sudah benar. Langkah berikutnya adalah memberi material. Jika Anda lihat bagian material ini mirip dengan Enscape Material Editor. Di bagian albedo, klik ikon ini untuk memasukkan texture maps yang akan digunakan. Temukan file untuk albedo color maps. Dalam contoh ini digunakan file ini. Klik open dan model CRUD ini sekarang telah berwarna. Seperti di Material Editor, Anda bisa mengubah warna dan mengatur tingkat kuat pengaruh texture maps tadi. Namun kita tidak akan membahasnya di sini. Anda bisa lihat kembali di video ini. Selanjutnya di Height Maps, klik ikon ini untuk menambahkan Height Texture Maps. Kita gunakan file ini sebagai Height Maps. Klik Open. Untuk Reflection Maps, kita gunakan saja file ini. Silakan Anda atur nilai parameter-parameternya sesuai dengan keinginan Anda. Langkah selanjutnya, Anda harus membuat thumbnail, sebuah gambar yang akan jadi pengenal model ini. Tanpa thumbnail, Anda tidak bisa mengenerate model ini. Klik ikon ini untuk membuat thumbnail. Lalu klik ikon ini untuk mengenerate aset. Tetapi Anda harus menyimpan project ini terlebih dahulu. Pilih sebuah folder dan berilah nama. Aset ini akan disimpan dalam format berikut. Kini tutuplah Windows ini. Custom asset berupa CRUD tadi, sudah tampak di sini. Dan thumbnailnya sesuai seperti yang dibuat, dan Anda tinggal memilihnya dan meletakkannya di scene SketchUp. Walaupun di SketchUp hanya ditampilkan sebuah placeholder untuk menandainya, di window Enscape model tersebut dirender sesuai material yang diberikan. Sampai di sini semua tampak oke. Hanya saja, jika Anda bermasalah dengan bentuk placeholdernya, Anda bisa membuatnya agar lebih sedikit menyerupai raut objeknya, seperti pada kursi ini misalnya. Enscape Custom Assets Editor memiliki fitur untuk mengganti placeholder standar, dan kita akan menggantinya dengan bentuk yang lebih mirip dengan modelnya. Kita akan membuatnya di SketchUp dan mengekspornya sebagai objek 3D dalam format OBJ untuk dapat digunakan. Untuk membuatnya, buatlah sebuah rectangle berukuran 40 cm x 40 cm. Push-pull ke atas sejauh 31,7 cm. Offset sejauh 5 cm dan push-pull ke bawah sejauh 25 cm. Bagian luar model placeholder ini akan sama dengan ukuran custom assets yang kita buat tadi. Eksporlah sebagai model 3D berformat OBJ dan berikan sebuah nama. Klik Export. Bukalah kembali custom asset yang akan kita ganti placeholder-nya. Klik ikon edit asset ini. Klik open project dan pilih custom assets-nya. Klik open. Klik ikon ini. Pilih model yang terakhir dibuat. Klik open. Anda bisa melihat previewnya dengan menekan ikon ini. Untuk mengakhiri proses ini, klik tombol Generate Assets.
Mudah bukan? Like, share, dan subscribe-lah channel ini agar Anda tidak tertinggal info. Karena dalam video berikutnya, kita akan coba membuat aset sendiri dari awal. Kita akan membuatnya di SketchUp dan memberi material di Blender hingga siap dijadikan custom aset yang unik untuk proyek Anda. Dengan Irfan di sini, dan salam.